Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nurin Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang 2, Universitas Halu Oleo, NIM A3S3 22121. Saya mengajar di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi sistem ekspresi pada manusia. Submateri, proses pembentukan urin dan gangguan pada sistem urinaria manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua, Nak? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan ya, supaya kalian konsentrasi dalam belajar. Oke? Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang ketinggalan pelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Materi yang akan kita bahas, yang akan Ibu sampaikan, bisa kalian terima dengan baik. Kepada Ketua Kelas, Zikri, tolong dipimpin doa dulu ya. Yuk, silakan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Zikri. Bajunya sudah rapi semua. Itu jaketnya dilepas, Nak? Ya, jaketnya dilepas, gitarnya dilepas. Nggak dingin kan? Udah pakai dasi semua ya, udah rapi semua, udah gantung-gantung, udah cantik-cantik. Kelasnya tadi udah disapu belum? Udah disapu. Yang piket siapa hari ini? Udah beres semua, udah disapu semua udah piket ya? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, biar kalian semangat ya. Yang hari ini bertugas menjadi jurinya siapa? Silakan maju ke depan. Semuanya berdiri ya, Nak. Sudah siap? Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan yang di layar. Ya, itu Ibu tanya nih. Apa sih yang kalian tidak sukai kalau kalian pergi ke WC umum? Bawa apa? Pesing. Itu kenapa kok bisa bawa pesing? Kecilnya disiram. Kecilnya nggak disiram. Jadi bawa pesingnya dari air kencing. Sekarang Ibu tanya lagi, kenapa kok air kencing itu baunya pesing? Ada yang tahu? Tidak tahu? Belum tahu? Nanti kalian akan tahu jawabannya setelah kalian belajar sistem ekspresi pada saat ini ya, pada hari ini dengan Ibu. Ya. Jadi nanti di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan. Di sistem pencernaan itu kan ada proses pengeluaran juga. Pada saat kalian tiap pagi setor, itu ngapain? Setor apa? Feses, kalian ya. Ya, sistem ekspresi, sistem pengeluarannya
yang dikeluarkannya benda cair dari air urin tadi ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Untuk melihat kemampuan awal kalian, Ibu sudah kirimkan di grup. Coba dibuka, di situ ada link Google Form tentang pretest. Jadi Ibu pengen tahu nih kalian sejauh mana kalian mengetahui tentang sistem pengeluaran tadi atau sistem ekskresi. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan dulu sebisanya ya nak ya. Sudah selesai semua ya nak? Pusing jawabnya? Ya apa, tapi itu buat kemampuan awal dulu nggak apa-apa. Setelahnya nanti proses harus kiranya lebih besar ya. Nah sekarang kita lihat dulu video motivasi. Ibu punya video motivasi biar kalian lebih semangat nanti belajarnya. Semuanya lihat ke layar ya. Apa yang kalian lihat tadi? Iniannya ngapain? Ganti lampu. Ganti lampu. Tadi kan lampunya tempatnya tinggi, iniannya pendek-pendek, nggak bisa sendiri dia mau ganti lampu ya kan? Makanya dia panggil teman-temannya kerjasama supaya bisa mengganti lampunya. Terus tadi ada satu tuh yang agak nakal ya, dia malah bercanda-bercandain temannya lagi kesusahan ganti lampu, bercanda-bercanda akhirnya lampu yang buat ganti. Dia harus bertanggung jawab dengan cara apa? Jadi lampu gitu ya. Jadi dalam kerjasama itu harus ada rasa tanggung jawab setiap anggota kelompoknya ya. Jadi nanti di pembelajaran hari ini tadi kita kan akan bahas tentang sistem ekspresi. Ada 2 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, melalui media video pembelajaran dan diskusi, kalian akan mampu menguraikan tahapan proses pembentukan urin. Kemudian tujuan yang kedua, melalui media video pembelajaran dan diskusi, kalian mampu mempresentasikan analisis dari pola hidup sehat untuk menjaga sistem gangguan sistem urinaria manusia. Jadi keduanya tujuannya itu tujuan pembelajaran kita hari ini dengan cara berdiskusi atau kerjasama. Jadi nanti kalian harus bekerja sama, harus ada rasa tanggung jawab di setiap anggotanya, karena supaya permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD itu bisa kalian selesaikan secara bersama dengan tepat waktu, gitu ya. Jadi ingat harus bekerja sama. Karena nanti di proses pembelajaran itu ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil, ya. Jadi pertama tadi nilai pemahaman kalian atau disebut dengan nilai kognitif. Tadi kan ada pretest. Nanti di akhir ada post test. Kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran hari ini. Itu namanya nilai kognitif, nilai pemahaman kalian. Kemudian yang kedua ada nilai kegiatan diskusi, sifat kalian. Gimana pada saat kalian mengerjakan LKPD-nya? Apakah kalian main-main atau bekerja sama atau tidak? Bertanggung jawab apa enggak? Kemudian saling memberikan pendapat atau tidak? Itu ada nilainya ya. Kemudian yang kedua ada nilai keterampilan pada saat kalian presentasi. Jadi pada saat udah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok nanti maju ke depan, kalian mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah dalam LKPD-nya. Bahasanya gimana? Dipahami nggak sama temennya? Kemudian bagaimana kalian merespon atau menanggapi pertanyaan dari kelompok yang lain? Bagaimana kalian bertanya dan seterusnya. Jadi penilaiannya banyak ya. Kalian harus aktif ya nak ya. Kemudian untuk model pembelajarannya hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian LKPD, ya kan? Kemudian nanti kita bagi dulu kelompok. Ada 5 kelompok. Satu kelompoknya ada 5 orang. Tadi di kelas ini 25 orang ya. Dalam lengkap semuanya hadir. Jadi cukup 5 orang tiap kelompok. Kemudian di dalam LKPD itu Ibu akan berikan suatu permasalahan. Kalian cari solusinya secara bersama dengan anggota kelompoknya. Cari literaturnya, boleh dari bahan ajar, buku paket, atau kalian mau browsing silahkan. Pokoknya semuanya
masalah dapat terpecahkan bersama kelompok kalian. Kemudian setelah selesai kalian maju ke depan, kalian presentasi. Nanti temannya menanggapi. Seperti itu ya. Paham, Nak? Ada yang perlu ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, berarti bisa kita mulai ya. Ibu akan bagikan LKPD ya. Nanti kalian lihat ya. Coba kalian buka, baca cara kerja, cara penggunaan LKPD dan tujuannya. Yuk silakan dibaca dulu. Sudah selesai bacanya? Sudah tahu cara penggunaan LKPD-nya dengan tujuan pembelajarannya? Sudah ya. Jadi nanti di situ kalian kerjakan, cari alternatif solusi dari permasalahan yang ada di dalam LKPD. Itu ada beberapa masalah. Setiap kelompok masalahnya berbeda ya. Misalkan kelompok 1 itu tentang penyakit gagal ginjal. Ini kalian cari tuh apa aja hal-hal yang perlu dipecahkan dari penyakit gagal ginjal. Cari solusi alternatif pemecahan masalahnya. Ingat, harus dengan bekerja sama, semuanya kerja mencari solusi-solusi yang bisa dipecahkan, yang bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya. Nanti habis itu presentasi ya, Nak ya, kalau udah selesai ya. Di dalam LKPD kalian ada gambar ini ya. Coba sambil kalau ini lihat ke depan. Ada dua gambar, orang minum alkohol sama kenapa itu ginjalnya dipegang? Sakit. Kira-kira dari dua gambar ini apa yang muncul? Pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Dampak dari minum alkohol. Dampak dari minum alkohol. Oke, ada lagi? Cara mencegahnya gimana? Terus ada gambar ini lagi ya? Ya, ada gambar ini. Ya, Bu. Apa ini? Kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Manfaat minum air putih. Itu ya. Jadi kalian nanti selesaikan proses pemecahan masalah, pertanyaan-pertanyaan tentang gambar tersebut. Kemudian ada video ya. Contohkan di kelompok 1 ada video tentang gagal ginjal. Kita lihat dulu videonya. Kasus kematian balita akibat gagal ginjal misterius di Kota Banda Aceh bertambah saat ini. Tadi apa video yang kalian tonton? Membahas tentang apa? Ginjal. Nah, dari video yang kalian lihat tadi ada pertanyaan apa kira-kira tentang kasus ini? Penyebabnya. Gagal ginjal. Terus apa lagi? Cara mencegah, apa lagi? Gejalanya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan kita selesaikan cari jawabannya di proses pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita buat kelompok dulu. Nanti kalian berhitung ya, dari kiri ibu ini berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nomor 1 silakan bergabung dengan yang nomor 1. Itu berarti kelompok 1. Nomor 2 bergabung dengan nomor 2, 3 dan seterusnya. Paham? Bisa mulai? Ya, dari sebelah sini berhitung. 4, 5. Nah, ya, yang dapat nomor 1 siapa? Tunjuk tangan. Silakan gabung sama temannya, tentukan lebih tempat di mana duduknya. Ya, silakan 2, 3 dan seterusnya juga sama. Sudah bersama kelompoknya semua? Kelompok 1 di mana? Sudah lengkap kelompoknya? Oke, kelompok 2 lengkap 5
2 gitu ya. Karena penyakitnya beda itu. Permasalahan yang diselesaikannya beda. Perhatikan baik-baik. Dibagi, nggak langsung dibagi. Ada yang nggak paham, mau bertanya silakan. Ini sambil ibu nilai loh ya. Siapa yang kerja, siapa yang tidak. Begitu. Ditanyakan nah? Bagian ginjal yang mengalami apa? Infeksi itu apa? Bagian ginjal yang mana? Kan ada filtrasi, reabsorpsi, itu kan ada filtrasi melurus dan bagian ginjal yang mana yang terkena ini? Hebatnya langsung di sini gejalanya. Bagaimana? Sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah ketemu pemecahan permasalahannya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Mana 3? Sudah selesai? 4 mana 4? Sudah selesai nah? Kelompok 5? Oh, dikit lagi? Ya dikit lagi Bu. Yuk, beresin. Oh, udah ya? Udah Bu. Udah selesai semua. Kelompok 1 sampai 5 sudah siap maju semua ya. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 1 maju ke depan. Nanti temannya yang lain diperhatikan kelompok 1, nanti disiapkan satu pertanyaan atau tanggapannya untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD pembelajaran pada hari ini. Ini ada gambar A. Gambar A terdapat seseorang yang memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol. Hal tersebut merupakan aktivitas yang tidak baik untuk organ tubuh dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Jadi yang kedua ada gambar B. Pada gambar B yaitu memperbanyak minum air putih, di mana manfaat air putih yaitu dapat memperlancar kinerja ginjal sehingga mencegah penyakit seperti gagal ginjal, batu ginjal, dan Selanjutnya ada fase 2 yaitu A. Uraikan proses pembentukan urin dalam tabel di bawah ini. Proses yang pertama ada filtrasi, tempat terjadinya di glomerulus. Proses terjadinya penyaringan zat-zat sisa dalam darah. Komponen yang tersaring darah dari protein dan sel-sel darah. Produknya urin primer, kandungan produk air, gula, asam amino, garam, ion, dan urea. Yang kedua ada reabsorbasi, tempat terjadinya di TKP. Proses terjadinya penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa dan asam amino. Komponen yang tersaring ada air, glukosa, asam amino, dan NaCl. Produknya yaitu urin sekunder, kandungan produk, sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Yang ketiga ada augmentasi, tempat terjadinya ada TKD. Proses terjadinya pengendapan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Komponen yang tersaring yaitu ada penambahan amino, asam urat, ion hidrogen. Produknya yaitu urin sesungguhnya. Kandungan produk yaitu urea, asam urea, amino, zat-zat berlebih dalam darah. Iya, itu ya. Kalau untuk permasalahan yang ini semuanya sama ya kelompoknya ya. Jadi kita bahas dulu. Ini kalian jawabannya kelompok 1 sama semua? Sama ya? Benar berarti jawaban untuk kelompok 1? Benar. Kita bahas dulu ya. Jadi dalam proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada filtrasi. Kalau filtrasi tadi terjadinya di dalam glomerulus. Benar ya kelompok 1? Jawaban kalian juga benar? Kemudian nanti proses yang terjadi adalah proses penyaringan darah dan protein. Hasilnya adalah urin primer. Kemudian tahap yang kedua ada tahapan reabsorpsi. Kalau reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti asam
sebagainya. Hasilnya adalah urin sekunder. Terjadinya di mana tadi? Tubulus contortus proximal. Kemudian yang ketiga adalah tahapan augmentasi, penambahan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan, yaitu penambahan amonia. Yang tadi di awal tadi, kalau air kencing baunya pesing, ya karena ada amonianya tadi. Khasnya air kencing itu adalah bau pesing. Dari mana tadi? Zat apa? Amonia. Terjawab ya pertanyaan tadi di awal? Ya, gitu ya. Semuanya sama, berarti semuanya benar untuk pertanyaan ini. Sekarang kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Kelompok 1 membahas tentang Gagal ginjal. gagal ginjal. Siap ke satu pertanyaan ya? Ya, silakan. Jadi penyakit gagal ginjal itu bagian yang mengalami gagal ginjal yaitu kotes. Bagian ginjal terluar dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Di dalamnya terdapat glomerulus dan tubulus yang saling berbelit. Fungsinya melindungi struktur atau bagian organ ginjal dari kerusakan dan tempat produksi urin. Penyebab dan gejalanya yaitu disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal yang merupakan akibat dari berbagai hal seperti gaya hidup yang kurang sehat, diabetes maupun gangguan kesehatan lainnya. Gejalanya yaitu warna urin keruh, nyeri saat buang air kecil, mudah lelah, pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Upaya atau penanganan untuk gagal ginjal yaitu menjaga pola hidup sehat, bisa dengan melakukan diet sehat, yaitu menghentikan aktivitas yang tidak sehat seperti minum alkohol, obat-obatan terlarang dan lain-lain. Sudah selesai? Silakan dibuka pertanyaan untuk kelompok yang lain. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang akan bertanya untuk kelompok 1 ya? Silahkan, maju, berdiri nak. Sebutkan nama sama kelompoknya. Saya Raju dari kelompok 2. Bagaimana cara memilih diet sehat? Bagaimana cara memilih diet sehat? Silakan didiskusikan dulu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Sudah? Silakan. Izin menjawab. Jadi diet sehat yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi aktivitas yang merusak kinerja ginjal. Cara melakukan diet sehat yaitu dengan membatasi makanan protein tinggi dan sodium seperti udang, frozen food, makanan kaleng seperti buah dan sayur. Karena jika terlalu berlebihan mengonsumsi makanan-makanan tersebut akan memperlambat kerja ginjal. Iya, benar sekali ya. Jadi salah satu cara untuk mencegah penyakit gagal ginjal itu adalah melakukan diet sehat. Nah, tadi di kelompok 2 bertanya, gimana caranya diet sehat? Diet itu bukan hanya menghindari karbohidrat saja, tetapi juga menghindari asupan protein dan sodium yang berlebih. Ada yang dietnya nasinya aja yang sedikit tapi proteinnya banyak, itu juga nggak boleh, harus seimbang ya nak ya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Hanya jadi presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 membahas tentang ginjal bocor atau albuminuria. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membahas tentang suatu penyakit yaitu ginjal bocor atau albuminuria. Jadi bagian ginjal yang terkena adalah glomerulus. Penyebab dan gejala diakibatkan oleh sejumlah aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi makanan tidak sehat. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini ada pertanyaan. Oke, benar. Saya Muhammad Agafal dari kelompok 3. Kenapa penderita albuminuria kencingnya berbusa? Iya, kenapa kok penderita albuminuria itu kencingnya berbusa? Tadi ada di gejalanya ya. Silakan didiskusikan jawabannya apa. Menjawab karena proses filtrasi tidak bisa berjalan normal
atau bahkan tidak bisa melakukan penyaringan sebagaimana mestinya, sehingga zat protein bisa masuk ke dalam urin dan menyebabkan kencing berbusa. Iya, jadi benar ya, kencing berbusanya itu karena ada kandungan protein. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2, bagus sekali. Baiklah, saya tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya. 3 ya? 3 ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 tentang batu ginjal. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang LKPD pembelajaran sehari-hari ini. Hampir di semua bagian organ mulai dari sepanjang saluran ureter. Halo, Kak. Ya, silakan buka sesi Ada pertanyaan. yang ingin bertanya? Bertanya, saya juga membaca dari kelompok 1. Mengapa mengkonsumsi vitamin C berlebihan bisa menyebabkan batu ginjal? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Kenapa kok kita nggak boleh banyak-banyak minum vitamin C, gitu kan? Ya silakan didiskusikan jawabannya apa. Sudah? Ya, silakan jawab. Izin menjawab, karena dapat meningkatkan kadar oksalat dan menghasilkan batu ginjal kalsium oksalat. Vitamin C berlebihan tidak dapat disaring oleh ginjal. Iya, benar ya. Jadi vitamin C itu dibutuhkan memang dalam tubuh, tapi jumlahnya hanya sedikit. Nggak boleh berlebihan. Kayak kemarin kalian pas COVID itu minum vitamin D terus-terusan, itu nggak bagus. Nah, kalian sehat terhindar dari COVID-19, tapi ginjal kalian yang bermasalah ya kan? Karena ingat tadi kan nggak ada penyerapan vitamin kan di dalam proses filtrasi, jadi vitaminnya lolos ikut keluar bersama urin. Kalau terus-terusan lama-lama vitamin ini bisa meledak menjadi garam oksalat atau disebut dengan batu ginjal. Jadi semuanya tidak boleh berlebihan. Bagus ya jawaban dari kelompok 3. Silakan boleh ditutup. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali. Selanjutnya kelompok 4 membahas tentang infeksi saluran kemih. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil KPD tentang penyakit infeksi saluran kemih atau dengan bagian ginjal yang mengalami kerusakan, yaitu pelvis ginjal. Lalu ada penyebab dan gejalanya. Gejalanya yaitu yang pertama sakit saat buang air kecil, yang kedua sakit saat buang air kecil tetapi sedikit, dan yang ketiga urin berwarna kuning atau merah. Lalu ada penyebabnya. Pertama, infeksi bakteri E. coli. Kedua, tidak tuntas membersihkan organ intim. Ketiga, menahan buang air kecil. Keempat, malas mendekat. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, ya silakan berdiri. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Tanyanya bagaimana cara membersihkan organ intim dengan benar. Bagaimana cara membersihkan organ intim dengan benar? Tadi ada di cara pencegahan ya. Silakan berdiskusi. Apa sudah? Sudah bisa jawab? Ya, silakan berdiskusi dulu. Oke, dijawab. Bagus nih pertanyaannya. Coba diingat-ingat kalian bersihinnya gimana? Kalau habis Jadi cara yang benar membersihkan organ intim dengan membasahi area kemaluan dengan air bersih dari arah depan lalu ke belakang. ini terutama pada yang perempuan nih, yang rentan, yang bahaya
dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 membahas tentang diabetes mellitus. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang jenis penyakit atau gangguan diabetes mellitus. Bagian ginjal yang mengalami diabetes mellitus itu glomerulus atau separasi. Penyebab dan gejala diabetes mellitus itu diantaranya gejalanya ada rasa haus berlebih, urin yang mengandung gula, sering buang air kencing, berat badan turun meski selera makan baik, daya tahan tubuh menurun, kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki, tubuh luka atau buruk, dan mengalami pingsan. Sudah selesai? Sebelum menutup presentasi kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Silakan berdiri, sebutkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 4. Mengapa penderita diabetes urinnya mengandung gula? Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang dengan kami diskusi. Oh, silakan. Iya, tadi dikatakan di kelompok 5 bahwa penderita diabetes itu urinnya mengandung glukosa atau gula. Dan silakan. Iya. Tadi pertanyaannya, mengapa pada penderita diabetes mellitus urinnya mengandung gula? Oke, jawabannya karena penyakit diabetes mellitus adalah penyebab paling utama dari glikosuriya, yaitu urin mengandung gula. Pada kondisi ini, reseptor insulin tubuh tidak bekerja dengan baik, sehingga gula darah tidak dapat masuk ke sel-sel tubuh secara efektif. Akibatnya terjadi kelebihan gula dalam darah yang tidak dapat tersaring semua oleh ginjal. Iya ya, tapi tadi di kelompok 5 ada yang perlu Ibu luruskan ya. Tadi di bagian ginjal yang terkena tadi ya, nggak apa-apa, salah, nanti untuk pembelajaran berikutnya harus dibenarkan ya. Jadi bukan difiltrasi ya Kak ya, tapi di bagian reabsorpsi. Ingat, glukosa tadi kelompok 1 dibahas kan? Glukosa tadi di mana proses penyerapannya? Di bagian reabsorpsi. Di bagian mana? Tumulus, kontratus, proximal. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi untuk jawabannya benar, karena kandungan gulanya itu terlalu berlebih karena dia ada hubungannya nanti dengan hormon insulin. Jadi dia kekurangan hormon insulin sehingga glukosanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen, menjadi energi. Sehingga di dalam darahnya itu banyak glukosa, sehingga ginjal ini berat penyarinya terlalu banyak. Akhirnya ada gula yang lolos ikut keluar bersama urin, sehingga air kencingnya kalau kalian mau cicip boleh, itu ada manis-manis yang ada gulanya. Biasanya kalau penderita diabetes itu kalau pipis itu dibiarkan itu bisa diserbumin semut karena dia memang mengandung gula. Apa ya untuk kelompok 5 untuk belajar kedepannya harus lebih baik lagi ya. Yuk silahkan sebelum ditutup kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah maju ya Nak ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya bagus, baik sekali. Proses pemecahan permasalahannya, analisisnya semua sudah dijelaskan ke depan. Ada yang bertanya dan bisa menjawab. Walaupun tadi ada yang kurang tepat, tidak apa-apa. Namanya proses belajar ya. Kemudian sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini yang kita bahas tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ini ya, silahkan berdiri Nak. Jadi berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, diketahui sebagian besar dari penyakit yang terjadi itu karena pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyakit pada ginjal dianjurkan untuk melakukan diet sehat. Selain dengan membatasi makanan protein tinggi dan sodium seperti udang, frozen food dan lain sebagainya, kita juga bisa rutin berolahraga dan memeriksa ke dokter apabila terjadi gejala-gejala suatu penyakit. Ya, benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan? Nah ya, jadi untuk proses pemecahan permasalahannya terhadap penyakit-penyakit gangguan pada sistem urinaria manusia tadi, yang pertama adalah tadi harus banyak minum air putih.
makan makanan kaleng yang punya sodium tinggi dan sebagainya, dan akan memperberat kerja ginjal dari semua penyakit tadi ya. Kemudian ada lagi yang nggak boleh terlalu banyak minum vitamin C dan seterusnya. Jadi udah paham semua ya. Sekarang kita sudah bisa menghindari penyakit gangguan urinaria pada manusia. Tadi sudah selesai ya, kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, Ibu mau refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan model problem based learning? Kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD itu, harus cari solusinya, cara pemecahan masalahnya gimana gitu ya. Jadi kalian temukan jawabannya sendiri ya. Alhamdulillah kalau semuanya senang dengan proses pembelajaran hari ini. Ibu mau bagikan dulu nih, ada lembar survei. Jadi Ibu pengen tahu perasaan sebenarnya. Kalau ditanya langsung kan jawabnya nggak enak, kalau jawabnya nggak bener kan. Jadi ini silakan kalian jawab dengan jujur, dicek-cek aja ya Nak. Ada 5 soal lagi, silakan kalian buka semua, dikerjakan dengan benar. Harusnya nilainya lebih besar daripada kertas tadi ya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit saja. Silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Berapa nilainya? Ada yang 100? Lebih besar kan daripada yang kertas tadi? Iya, Bu. Ya, kalau udah selesai silakan disimpan semua HP-nya. Sudah, disimpan lagi HP-nya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Ada yang tahu sistem koordinasi itu apa? Nanti akan membahas gini, kalian pernah kan rasain tiba-tiba pengen pipis, kok tiba-tiba lapar ya, kok haus ya, ya kan? Nah, itu kita akan temukan jawabannya setelah kita akan belajar di pertemuan berikutnya, yaitu tentang sistem koordinasi. Makanya jangan sampai nggak masuk untuk pembelajaran biologi minggu depan, oke? Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Jikri dipimpin doa lagi ya. Sebelum menutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya berdoa meletakkan masing-masing doa. Demikian pembelajaran biologi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan, yang kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.